Allah sampaikan ini satu peringatan kepada kita. Siapapun kita adanya, jangan pernah engkau tinggalkan di belakangmu anak-anak yang lemah imannya. Pak. Ngeri ya Pak? Kumpulkan tadi. Ya. Bisa jadi papasehaan, jadi pertengkaran. Karena tidak dibekali dengan agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan 4 pesan sebagai satu bagian dari pesan ini secara estafet tersampaikanlah kepada kita di pagi ini. Apa pesan baginda Nabi? Yastakbilu ibnu adama arba'a nuhubati. Akan tercerabut dari seorang anak Adam dalam 4 perkara. Apa saja yang akan tercabut dari seorang anak Adam dalam 4 perkara itu? Perkara yang pertama kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yantahibbu malakul mauti ruhah. Yang pertama adalah saat ketika malaikat maut Ijrail namanya akan merenggut ruh atau merenggut nyawa kita. Dan itu semuanya tidak terkecuali siapapun kita adanya, sedang apapun kondisinya, suatu waktu, suatu saat, hitungan detik, menit, jam, bisa jadi pagi ini kita silaturahim, siang kita dapat kabar, yang tadi kita ketemu pagi berpulang ke rahmatullah. Tuh. Sering. Karena terkait dengan Allah mencabut lewat malaikat Ijrail ini, kita tidak akan pernah tahu. Maka sering tersampaikan kematian yang datang kepada kita, datangnya itu dalam kebiasaannya. Maka kita seperti orang yang berniaga, seperti orang yang sedang berdagang. Pasti orang yang berniaga, yang berdagang pasti ingin keuntungan. Itu yang namanya strategi. Demikian juga dengan kita. Karena kematian yang menyebut kita datangnya dalam kebiasaan, maka kita pun harus punya strategi. Oh, kan gitu ya. Kan kita tidak pernah mau minta request kepada Allah. Yang pasti kematian yang menjemput kita datang dalam kebiasaannya. Lalu bagaimana strateginya supaya di saat kematian yang menjemput kita dicabut oleh malaikat maut itu tentu dalam keadaan baik? Maka strategi yang paling jitu adalah jadikan setiap aktivitas hidup yang kita lakukan dari mulai kita bangun tidur, beraktivitas kita, kemudian paginya, siangnya, sorenya, bahkan ketika kita mau istirahat, tidur namanya. Jadikan semuanya aktivitas tadi dari mulai bangun sampai kita tidur lagi, itu harus jadi nilai ibadah. Nah itu ya. Kita bangun tidur ingat, kalau kita ingin jadi nilai ibadah, ingat yang menghidupkan kita. Tidak lupa kita ucapkan pujian kita kepada Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Segala puji milik Engkau ya Rabb, Engkau yang telah menghidupkan, Engkau yang telah mematikan, dan kepada kami semua kembali.
Ingat ketika barangkali pasti di antara kita ketika kita bangun, langsung kita masuk toilet atau masuk WC. Ingat juga supaya itu semuanya jadi nilai ibadah, kita masuk doa. Allahumma ya, doanya. Ya, doanya gimana? Doa masuk WC? Pak? Ya? Masih ingat? Sok tadi dibaca itu. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini, itu jadi aktivitas ibadah. Karena kita nggak pernah tahu. Saya dulu sampai ceritakan ada seorang pejabat BUMN ya, di salah satu instansi, ketika di saat kematiannya itu ada di WC. Yang dikira keluarganya menyangka 2 hari tidak pulang, dikira dia dinas keluar kota. Tapi ternyata didapati oleh office boy, ini sudah tercium bau, dibuka ternyata terkunci di dalamnya. Ternyata si bapak tadi meninggal itu di WC, di toilet. Coba ya. Jadi kita tidak pernah tahu dalam kondisi apa Allah menjemput kita. Kita ingat tadi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kita berlindung ya kan daripada setan laki-laki, setan perempuan. Masya Allah. Jadi semuanya di strategi. Ya. Ya. Bagaimana sunnah Nabi kita mandi? Ada sunnah-sunnahnya yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga indah sekali. Indah kita menguatkan akidah kita. Kita sudah Islam namanya saja sudah bagus. Islam artinya selamat. Kalau barangkali kita dimanapun kondisinya, dalam waktu apapun, salam yang tidak mengenal batas waktu itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan di luar kita selamat pagi dari kita, di sana mungkin sudah sore Pak atau siang ya kan, tapi kita berlaku ini Masya Allah. Jadi strateginya adalah jadikan seluruh aktivitas hidup kita dari mulai bangun, aktivitas hidup kita berjalan, berangkat ke masjid, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Di pintu itu kita kemudian baca doa, Allahumma pilih abwaaba rahmatika, Allahumma pilih abwaaba min fadlika ketika kita keluar. Atau di situ sejenak kita ya, ada sedekah yang mungkin kita bisa bawa, masukin kenceleng. Masya Allah. Jadi itu semuanya menjadi bagian strategi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati, kata Rasulullah, yantahibu malakul mauti ruhah. Malaikat maut akan merenggut nyawanya. Lalu pesan yang kedua baginda Nabi Muhammad SAW sampaikan, wa yantahibul mar'atu malahu, ahli waris akan merenggut hartanya. Tuh Pak, ini pesan yang kedua baginda Nabi. Wa yantahibul mar'atu malahu, ahli waris ini akan merenggut hartanya. Jadi hari ini orang lupa, dia kumpulkan pundi-pundinya, dia jejerkan sertifikatnya, dia jejerkan mobilnya, motornya, dengan segala kemewahannya. Dia lupa di pinggir kiri kanannya ada anak-anak yatim, ada duafa. Dia bangga dengan kebanggaannya. Di saat kematiannya, maaf. Yang dia parkir di garasi tadi,
tidak satupun yang bisa menyelamatkannya, kecuali yang dia banggakan tadi akan pindah nama. Apakah mungkin lewat BPKB-nya, STNK-nya, ataupun sertifikat tanahnya, rumahnya, semuanya tidak lama berpindah kepada ahli warisnya. Maka di antara kita sering kita siapkan harta yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita. Kita lupa. Kita tidak pernah meninggalkan di belakang kita anak-anak yang soleh dan solehah. Allah sampaikan ini satu peringatan kepada kita. Siapapun kita adanya, jangan pernah engkau tinggalkan di belakangmu anak-anak yang lemah imannya. Pak. Ngeri ya Pak? Ini warning nih Pak nih. Ini. Jangan pernah tinggalkan di belakangmu adalah anak-anak yang lemah imannya. Karena bisa jadi harta yang kita kumpulkan tadi, ya, bisa jadi papasehaan, jadi pertengkaran, karena tidak dibekali dengan agama. Jadi poin yang kedua, Rasul mengingatkan kepada kita, tercabut dari seorang anak Adam nanti adalah wayantahibul wara'atu malahu, ahli waris akan merenggut hartanya. Poin yang ketiga adalah wayantahibu dudu jismahu, cacing ini akan merenggut jasadnya. Insyaallah Pak. Ini bagi kita siapapun kita adanya mungkin jijik Pak. Kamu cacingnya cacing kalung, ya, yang warnanya ya mengkilat, badag. Kita lagi makan, alungkeun ya cacing kalung dalam piring kita. Piring gini gitu Pak. Selera makan kita hilang. Tapi itu akan bersahabat bersama dengan kita. Tapi jangan takut. La tahfu wa la tahzan, jangan takut, jangan sedih. Orang-orang yang diistiqomahkan di dalam kebaikan, dia akan jaga, Allah akan jaga jasadnya. Sebagaimana Allah menjaga orang-orang yang salafus saleh. Kiai Haji Maimun Zubair, salah seorang ulama karismatik yang ketika wafatnya di saat haji beberapa tahun ke belakang dimakamkan di pemakaman Ma'la di Mekah Al-Mukarramah. Dari Jabal Qubais ke arah barat, ya, para peziarah. Ketika dibuka itu ternyata jasadnya itu masih utuh. Karena memang kebiasaan di Arab itu 3 tahun itu makam itu dibongkar. Ya, tidak seperti kita hanya pakai jerami, ya. Kalau kita pakai gundukan tanah karena untuk memudahkan jasad tadi. Ternyata ketika diangkat mau dipindahkan, jenazah Kiai Haji Maimun Zubair itu masih dalam keadaan utuh. Termasuk di dalamnya adalah kain kafan. Ini menandakan ternyata surat 41 ayat yang ke-30 ini jadi bukti otentik betapa Al-Quran itu. Jangan kita la raiba fi, jangan ragu terhadap Al-Quran. Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu malaika la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang sudah istiqomah, ya, mudah-mudahan para pejuang subuh ya diistiqomahkan oleh Allah, dimudahkan, ya, bisa tilawah, bisa sholat berjamaah, bisa sholat malamnya, istiqomah dengan sedekahnya. Nilainya besar dan kecil itu relatif karena tergantung kemampuan kita. Tapi istiqomahnya itu Pak, itu istiqomahnya, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan poin yang keempat, apa yang akan direnggut dari seorang anak Adam,
Rasul sampaikan, wa yantahibul husamahu amaluhu. Orang yang pernah dizalimi akan mengambil, akan merenggut amalnya. Zalim yang dimaksud ini adalah pengambilan harta yang bukan hak milik. Seperti apa kita mengumpat, melakukan tindakan yang pada hari kiamat kelak nanti pahala amal soleh seorang ini akan direnggut oleh orang yang pernah dizalimi semasa kita di dunia. Nah, kepesan bagi Nabi, man kana yu'min billahi falyakul khairan aw yasmut. Orang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang yang ucapannya dan senantiasa dia baik, tidak menyakiti saudaranya, ataupun ketika dia tidak perlu dengan ucapan tadi, aw yasmut, lebih baik dia. Hati-hati, peribahasa mengatakan mulutmu harimau. Oh, ya itu. Nah inilah pesannya sampaikan bagi Nabi dari 4 hal yang akan direnggut pada seorang anak Adam nanti. Poin yang pertama tadi adalah yantahibu malakul mauti ruhah. Malaikat maut akan merenggut nyawanya. Poin yang kedua adalah yantahibul wara'atu malahu, ahli waris akan merenggut hartanya. Poin yang ketiga adalah yantahibu dudu jismahu, cacing akan merenggut jasadnya. Dan poin yang keempat yantahibul husamahu amaluhu, orang yang pernah dizalimi dia akan mengambil amal-amal kita. Semoga 4 hal ini kita senantiasa bisa bertafakur, bisa bertadabbur, dan tentu kita bisa jadi pengingat kepada kita semuanya betapa kita ini tidak ada apa-apanya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu mungkin yang disampaikan pada kajian yang singkat ini. Jangan lupa like and share, subscribe dan komen untuk TV Al-Kahfi ini yang sudah menembus di 1,1 ribu ya subscribe-nya. Silakan rekan sejawat, teman, saudara untuk di-share di beberapa channel YouTube. Terima kasih atas kebersamaannya. Mari kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Tayang juga yang terus. Oh iya. Belum. Saya nanyain jamaah. Oh iya, nanti tanya. Ini kalau Allah